Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحمد لله الذي binikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah yang menyempurnakan kebaikan-kebaikan dengan nikmat-nikmatnya. Yang kami hormati Bapak Waliul Imam, Bapak Naibul Imam beserta bitonah-bitonahnya. Yang kami hormati kaum muslimin, muslimat yang pada kesempatan pagi hari ini di suasana yang agak mendung bisa hadir di majelis ilmu, bisa hadir di majelis yang dinaungi oleh malaikat, yang mana alhamdulillah kita semuanya bisa duduk di rumah Allah ini tidak lepas dari yang namanya nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya hingga akhir zaman. Sebelum saya membahas tentang topik yaitu 3 kunci kebahagiaan, saya mau bertanya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Pagi hari ini Bapak Ibu, perkenankan saya mengambil suatu bahasan tentang 3 kunci kebahagiaan. Bapak Ibu sudah bahagia? Oh, aduh Pak Sopo ini sing semangat nih. Sudah bahagia? Sudah. Ya, alhamdulillah. Ya. Kalau saya tanya, orang mengukur kebahagiaan itu biasanya dengan apa? Kesenangan. Iya, ada lagi. Jadi kalau ini ya, orang-orang di luar sana ini yang bukan muslim, yang bukan mukmin, kalau mengukur kebahagiaan itu kaum materialistis itu, ukuran kebahagiaan kalau banyak harta, banyak uang, tanahnya luas, rumahnya magrong-magrong ya oke, tak campur ya bahasa Cilacap, yang menong Cilacap. Rumahnya magrong-magrong yang mewah, fasilitasnya lengkap seperti itu. Kemudian mobilnya ya banyak, mewah. Bojone papat tuh ya. Nah, itu ukurannya. Orang-orang hedonis, materialistik itu melihat ukuran kebahagiaan ya yang bersifat apa? Materi. Ya, seperti itu mereka. Dan kata orang filsafat, yang namanya ukuran kebahagiaan itu adalah hal yang membuat hati kita itu tenang.
Jadi kalau orang bahagia itu kalau hatinya apa? Tenang. Orang bahagia itu kalau hatinya nyaman. Orang bahagia itu kalau dia punya kepuasan sendiri di dalam hati. Walaupun pagi hari cuma kopi dengan apa? Ya, mungkin dengan muntulnya, dengan budinya, kalau hati itu tenang, kemudian tentram, puas, itu juga orang sudah apa? Orang sudah bahagia. Ya, seperti itu. Tapi saya tidak ingin membahas tentang kebahagiaan yang diukur oleh orang-orang barat, oleh kaum materialistik itu, tidak. Kita akan mengukur kunci kebahagiaannya itu ya sesuai dengan porsinya kita sebagai seorang apa? Seorang muslim, seorang mukmin. Yang mana kebahagiaan itu kuncinya kata ulama yang bernama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Sinten namanya? Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnul Qayyim Al-Jauziyah punya guru namanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Gurunya lagi madhabnya Hambali. Madhabnya apa? Hambali. Ibnul Qayyim punya karangan sebuah buku yang berjudul Al-Wabilus Shayyib wa Rafi'u Kalimit Thayyib. Kalau diterjemah Al-Wabil As-Shayyib itu artinya hujan yang deras. Warafi sebagai pengangkat ila kalimit thayyib kepada kalimat yang baik. Beliau dalam buku itu, beliau mengatakan, orang bahagia itu idza an'amallahu alaihi syakara. Kalau Allah memberikan nikmat, memberikan pemberian, dia bersyukur. Wa idza betulia sobaro. Kalau dia diuji, dia bersabar. Wa idza aznaba, kalau dia berbuat dosa, istighfaro. Dia istighfar. Saya ulangi, orang bahagia kata Ibnul Qayyim, kalau diberi nikmat, syukur. Sudahkah kita bersyukur? Yang kedua, kalau diberi ujian, dia bersabar. Sudahkah kita bersabar? Sudah apa belum? Ya, jawab sendiri-sendiri. Yang ketiga, kalau dia berbuat dosa, istighfar. Sudahkah kita termasuk orang yang selalu beristighfar kepada Allah? Ini 3 kunci, 3 poros sumber kebahagiaan seorang mukmin. Yang kata Ibnu Qayyim itu dalam kehidupan ini akan selalu berputar-putar dengan 3 hal itu. Betul apa enggak? Dalam kehidupan ini jenengan kemarin baru dapat nikmat lahir seorang anak. Ya. Kemudian jadi dia bersyukur. Kemudian tahu-tahu anaknya masuk rumah sakit, ujian bukan? Ujian, sabar, butuh latihan. Kemudian ya, tanpa sengaja melakukan dosa, dia istighfar. Jadi akan selalu berputar-putar ini, ya, 3 hal ini dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Makanya kalau orang ini, kata Ibnul Qayyim, kalau 3 hal ini dijadikan sebagai kunci, maka dia termasuk apa? Ya, termasuk orang yang berbahagia. Orang yang mendapatkan keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Ya, seperti itu. Maka insya Allah, mari kita sama-sama ya dengarkan pembahasan-pembahasannya. Yang pertama, orang yang berbahagia itu kalau Allah memberikan nikmat itu dia
bersyukur. Maka sering kita mendengar kalimat syukur. Yang paling gampang kita pahami, syukur itu ya berterima kasih. Kalau para ulama memberi pengertian, syukur itu adalah al-i'tiraf bil ihsan wa nashrihi. Iktiraf itu artinya sebuah pengakuan atas sebuah kebaikan dan mengumumkannya, itu syukur. Jadi orang yang syukur itu adalah apa? Orang yang mengakui dengan kebaikan-kebaikan Allah tentunya, kemudian dia apa? Mengumumkannya, kemudian mengucapkannya. Makanya kemudian syukur itu dibagi 3 rukunnya. Ada dalam tulisan, ya. Rukun syukur itu ada 3, Bapak Ibu. Ini juga sering kita mendengarnya. Yang pertama itu asyukru bil qalbi, syukur dengan apa? Dengan hati. Ya. Di mana syukur dengan hati itu artinya mengakui di dalam hati bahwa nikmat tersebut datangnya dari siapa? Dari Allah, Bapak Ibu. Ya. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa-apa yang datang kepada kamu sekalian itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Ya. Maka ini yang pertama, syukur dengan hati. Selalu mengakui, ya, ngaku kalau nikmat yang semuanya datang, entah itu nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat Islam, nikmat umur, nikmat apa lagi? Ya, kesempatan hidup terutama. Itu semuanya datang dari siapa? Dari Allah. Nikmat harta, nikmat istri yang solihah, anak yang solih, itu semuanya datang dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi itu semuanya nggak ada yang tidak datang tidak dari Allah. Atau yang namanya syukur dengan hati itu pengetahuan kita harus tahu kalau yang mana, kalau bahwasanya Allah itu yang memberi nikmat dan selalu datang silih berganti. Ya, selalu silih berganti nikmat itu. Tidak pernah berhenti. Ya, seperti itu. Maka terkadang kesalahannya manusia itu menyandarkan nikmat itu kepada orang yang memberi, baik itu orang kaya ataupun orang yang terpandang. Misal saya memberikan uang kepada Ustadz Mujib. Terkadang orang pikirannya, ya, bahwasanya Ustadz Mujib itu diberi oleh saya itu, ya sumbernya adalah rizkinya itu siapa? Saya. Padahal saya itu hanya apa? Perantara. Sumbernya dari mana itu? Dari Allah. Siapa yang menggerakkan hati kalau saya mau memberi kepada Ustadz Mujib? Ya, Allah yang menggerakkan. Ya, jadi bukan saya sumber apa yang memberikan, tapi siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang orang itu, ya, kesalahannya adalah meyakini kalau yang tadi saya contohkan itu adalah sumber. Padahal saya hanya apa? Perantara saja. Makanya ketika kita mengajari anak-anak kita tentang, ya, dari sisi akidah, ya, ajarkan kepada anak kita kalau nikmat itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Sehingga anak nanti tertanam akidah keyakinan yang baik. Kalau nikmat Allah itu semuanya datang dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti itu. Ini Arab ngelak-elakan ya gampang. Ya, seperti itu. Saya memberikan sepeda kepada Ustadz Mujib. Kemudian ada orang memahami bahwasanya sumbernya adalah saya. Ya tidak. Jadi sumbernya tetap siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya enggak, yang memberikan kan kamu, Ustaz. Ya enggak, ya sepedanya yang bikin siapa? Manusia. Berarti kan manusia sumbernya. Ya enggak.
Lah manusia yang menciptakan otak siapa? Ayo, Allah kan? Nah, jadi tidak ada yang lepas, semua nikmat itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Nggak ada yang nggak dari Allah. Semuanya dari Allah semuanya. Ya, seperti itu. Jadi itu ya banyak orang itu kemudian salahnya itu tidak pernah bersyukur kepada sumbernya, tetapi malah bersyukur dengan apa? Dengan perantaranya. Ya, bukankah ketika kita memberi kepada seseorang dan orang yang menerima itu kemudian kan mendoakan ya, jaza kalau khairan katsir. Itu kan tidak terlepas dari apa? Allah juga kan? Semoga Allah membalasnya. Ya, seperti itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah syukur dengan asyukru bil lisan. Syukur dengan apa? Dengan lisan. Syukur dengan lisan itu adalah ucapan sanjungan yang keluar dari lisan kita itu dengan ucapan apa? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Yang artinya apa Bapak Ibu? Segala puji hanya milik Allah. Itu yang selalu diucapkan oleh warga Gaza Bapak Ibu. Pernah kita lihat di YouTube itu. Seorang laki-laki diwawancarai. Bagaimana keadaan Anda? Alhamdulillah. Dan tapi rumah Anda itu telah hancur. Itu jawabannya dia apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Yang keluar apa dari lisannya? Alhamdulillah ala kulli. Dia jawab lagi apa? Rumah saya mungkin hancur, tapi saya masih hidup, saya masih beribadah kepada Allah. Itu yang selalu keluar dari apa? Masyarakat Gaza. Lisannya tidak pernah apa? Mengeluh. Dia selalu mengucapkan kalimat apa? Alhamdulillah. Kalau memang berita itu adalah hal-hal yang baik, menyenangkan, Rasulullah selalu mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimus sholihat. Itu yang sering diucapkan oleh wali, saya selalu ingat. Wali kalau menyambut itu, ya muqaddimah pasti tidak pernah ketinggalan dengan hal itu. Karena yang menyempurnakan kebaikan-kebaikan dengan nikmatnya itu siapa? Allah. Kita bisa berkumpul di sini, tiada lain karena siapa? Kebaikan dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau beritanya adalah hal yang bagus, yang menggembirakan, itu adalah alhamdulillah, alhamdulillahillati bi nikmatihi tatimus sholihat. Tapi kalau itu hal-hal yang tidak mengenakan, itu adalah dengan ucapan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, alhamdulillah ala kulli hal. Ketika hati kita itu tertanam sifat bahwasanya selalu bersyukur kepada Allah, maka otomatis lisan ini penerjemah dari hati akan selalu mengucapkan apa? Alhamdulillah. Beda dengan hatinya kalau tidak dipenuhi dengan rasa syukur. Ya, dikasih sama orang kira-kira ucapin alhamdulillah apa enggak? Enggak. Malah kadang-kadang kalau dikasih malah apa? Lu jenengan kok senetok. Bukannya lisannya ngucapin apa? Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau hatinya dipenuhi dengan rasa syukur, maka lisan otomatis selalu akan apa? Ya, selalu akan terus mengucapkan syukur dengan lisannya, yaitu apa? Alhamdulillah. Kalau dalam kitabnya Muhammad Shalih Al-Munjid, syukur dengan lisan itu kalau kita perhatikan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, Rasulullah selalu memulainya dengan ucapan apa? Alhamdulillah. Contoh, syukur dengan lisan yang dalam hadis Rasulullah selalu mengucapkan kalimat alhamdulillah, diantaranya apa? Doa setelah bangun tidur. Bagaimana doanya Bapak Ibu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dimulai dengan apa? Alhamdulillah. Rasul yang ngajarin. Ini diantara syukur dengan apa? Dengan lisan. Jadi diantara doa-doanya selalu diucapkan, diawali dengan apa? Alhamdulillah. Kemudian ada lagi doa apa lagi yang diawali dengan alhamdulillah? Ayo. Ya. Ada dalam doa Rasul itu apa? Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Pernah mendengar? Wa radda alayya ruhi wa adina li bidzikrihi. Ini diawali dengan alhamdulillah juga. Ya.
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi yang afani, memberi kesehatan fi jasadi, pada jasadku. Wa radda alayya ruhi, dan yang mengembalikanku yaitu ruhku. Setelah bangun tidur dikembalikan apa lagi, Pak? Ruhnya. Nek ruhe orang dikembalikan bablas berarti jenengan mati. Ya, seperti itu. Kemudian wa adinali bidzikrihi, dan yang mengizinkan aku agar selalu apa? Mengingat Allah. Nah, jadi syukur dengan lisan itu selalu ada ucapan sanjungan, pujian kepada Allah dengan ucapan apa? Dengan ucapan apa? Alhamdulillah. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah asyukru bil jawarih. Ada yang mengatakan syukur dengan anggota badan. Kalau Ibnu Qayyim mengatakan yang ketiga ini wa tasrifu fi mardatin. Syukur yang ketiga itu adalah menggunakan seluruh nikmat itu untuk hal-hal yang diridhoi. Hal-hal yang di dalam ketaatan yang Allah itu suka. Ini namanya syukur dengan apa? Jawarih, dengan anggota badan. Ya. Bersyukur dengan anggota badan, kata Muhammad Shalih Al-Munjid itu, yaitu dengan beramal solih. Ya, kalau mau ditambahi silahkan ya, itu kan hanya poin-poin yang di fotokopian Bapak Ibu. Ya, jadi bersyukur dengan anggota badan atau menggunakan nikmat dalam keridhaan itu satu dengan beramal solih. Contoh amal solih apa? Sholat. Ya, apalagi silaturahim. Apalagi zakat, apalagi puasa. Nah, itu namanya apa? Amal solih. Atau yang kedua kata Muhammad Shalih bil Munjid itu, syukur dengan anggota badan itu bil jawari itu adalah apa? Setiap persendian kita itu untuk bersedekah. Persendian kita ini, yang kata Rasulullah itu jumlah sendi kita itu manusia 360 sendi. Yang mana 360 sendi, kalau dia syukur dengan anggota badan, kata Muhammad Shalih bil Munjid itu, bagaimana sendi itu bisa bersedekah? Maka kemudian Rasulullah mengatakan, yaitu sendi-sendi bersedekah itu, fakullu tasbihah sodaqah. Setiap ucapan tasbih, bagaimana tasbih? Yaitu subhanallah. Wa kullu tahmidah sadaqah, dan setiap tahmid apa bacanya? Alhamdulillah, itu juga sedekah. Wa kullu tahlilatin, dan setiap kalimat apa ucapan la ilaha illallah itu juga sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah, dan setiap takbir itu juga apa? Sedekah. Kemudian di antara sedekah juga adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Ya, jadi orang bersyukur dengan anggota badan itu adalah sendi kita setidaknya itu bergerak, ya, diantaranya adalah kemudian lisan ini, anggota tubuh kita selalu ya basah, zikir kepada siapa? Kepada Allah. Kalau bisa kita singkat biasanya apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini namanya syukur dengan apa? Dengan anggota badan dari apa? Sendi-sendi kita. Ya. Atau dari sendi-sendi kita, dari kaki kita apa? Ya, bersyukurnya gerakkan kaki kita menuju kemana? Ke masjid. Jangan kemana? Jangan ke tempat maksiat. Ya. Kemudian yang anggota badan apa? Matanya untuk melihat baca Quran. Jangan untuk melihat ya hal-hal yang itu dilanggar, jangan. Ya, seperti itu. Jadi ini ya bersyukur dengan anggota badan. Dan juga kata Muhammad Shalih bil Munjid, bersyukur dengan anggota badan adalah sujud syukur. Apa Bapak Ibu? Pernah nggak sujud syukur? Ya, kalau lihat bola, ternyata ya kalau pemainnya muslim habis ngegolin, kemudian apa? Sujud syukur. Ya, nah ini termasuk ya kategori syukur dengan anggota badan adalah apa? Sujud syukur. Punya anak habis melahirkan, bapaknya sujud syukur. Pernah nggak Rasulullah begitu? Iya. Rasulullah kalau ada berita yang gembira, beliau kemudian apa? Sujud syukur.
Begitu juga Abu Bakar pernah sujud syukur gara-gara apa? Mendengar yang namanya Musailamah Al-Kadzab, Musailamah yang banyak dustanya, terbunuh dalam perang Yamamah. Karena Musailamah Al-Kadzab kan orang yang apa? Ngaku-ngaku jadi nabi. Pernah ya bikin Quran palsu tapi. Ya, seperti itu. Maka ketika di perang Yamamah, Musailamah Al-Kadzab ini terbunuh. Beritanya sampai kepada siapa? Khalifah Abu Bakar. Kemudian beliau apa? Sujud syukur. Beliau apa? Sujud syukur. Kemudian juga ada kisah dari seorang tabi'in yang mana ketika mendengar ibunya lama gak mau masuk Islam, diajakin untuk masuk Islam gak mau. Kemudian apa? Ternyata dia masuk Islam. Kemudian apa? Dia kemudian apa? Sujud syukur. Karena apa? Karena saking senangnya. Jadi syukur dengan anggota badan, di dalamnya juga ada sujud syukur. Ini pembahasan tentang rukun apa? Rukun yaitu syukur. Kemudian lanjut. Kemudian hukumnya syukur. Di antara syukur itu memang amalannya hati. Kemudian syukur itu di antara ibadah yang diwajibkan. Kalau kita buka, yaitu tentang hukum syukur itu atau perintahnya adalah apa? Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ya, Quran surat apa? Al-Baqarah 152. Fadhkuruni, ingatlah aku. Adzkurkum. Maka aku akan apa? Mengingat kamu sekalian. Washkuruni. Bersyukurlah kepadaku wala takfurun. Jangan kalian apa? Kufur. Ya. Karena dalam ayat itu ada wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit orang-orang itu pada bersyukur. Kalau dalam ayat disebutkan orang yang bersyukur itu sedikit, berarti kebanyakan apa? Kebanyakan apa? Kufur. Maka kita harus menjadi orang yang sedikit apa yang banyak? Ya, jangan kita kadang-kadang ingin menjadi di antara yang banyak. Nah, tapi jadilah orang yang selalu apa? Sedikit. Ya, jadi menjadi sedikit di sini artinya sedikit orang yang bersyukur. Kalau kebanyakan kufur, ya kita mari memposisikan diri kita itu, ya harus menjadi orang yang selalu bersyukur, jangan kufur. Ya, seperti itu. Kemudian lanjut. Ya, yang sekarang kita bahas adalah perkara-perkara yang menimbulkan orang bisa bersyukur. Butuh nggak kira-kira ini? Ya, bagaimana sih ini saya nggak bisa menjadi orang yang bersyukur? Coba kita bahas. Yang pertama, perkara yang membuat orang itu bisa bersyukur itu adalah melihat orang yang di bawahmu. Melihat orang yang di bawahmu. Jangan kamu melihat orang yang di atas. Ya, ini yang diajari oleh Rasulullah SAW. Unduru ila man huwa asfala minkum. Lihat orang yang ada di bawahmu. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan kamu melihat orang yang di atasmu. Fa huwa ajdaru, itu lebih apa? Pantas. Allah tazdaru, sehingga kamu tidak menyepelekan nikmat Allah alaikum kepada kamu sekalian. Ya. Jadi kalau ingin menjadi orang yang bersyukur, selalu melihat kemana Bapak Ibu? Ke bawah. Jangan melihat, tapi melihat ke atas dalam ilmu agama boleh. Dalam melihat dalam hal agama, melihat ke atas itu boleh. Melihat orang yang punya harta banyak, hartanya habis disedekahkan, ya di jalan Allah siang dan malam. Boleh nggak melihat ke atas? Boleh. Melihat seorang yang luar biasa, beribadahnya rajin sholat berjamaah, ya. Kemudian dia walaupun hujan, walaupun apa, dia suasana yang tidak mendukung, dia selalu ke masjid. Boleh nggak iri? Boleh. Tapi kalau dalam urusan nikmat, jangan Anda sekali-kali melihat yang di atas. Kalau Anda melihat ke atas, menjadi orang yang tidak bersyukur. Ya, bagaimana menjadi orang yang bersyukur? Lihat orang yang ekonominya, misalnya di bawah jenengan semuanya. Ya, seperti itu. Bapak Ibu punya motor, atau enggak malah punya mobil? Nah, yang punya mobil harus bersyukur. Lihat ke bawah, ternyata di bawah saya ada hanya yang cuma punya motor. Betul.
Yang punya motor harus bersyukur melihat yang di bawahnya ternyata sampai hari ini 2024 ada yang masih punya sepeda. Tapi aja ngomong sepeda sing regane larang ya. Gue berarti ya. Nah, orang yang punya sepeda harus melihat kemana? Ke bawah. Ternyata sampai hari ini 2024 orang ada mobil, orang ada motor, amdina melaku. Ana apa ora? Ada apa enggak Bapak Ibu? Ada. Coba kalau jenengan lihatnya ke bawah, jenengan tambah bersyukur. Tapi kalau jenengan lihatnya, saya punya mobil. Oh, ternyata satu punya pesawat, kapal pesiar. Wah, jenengan yang nggak bakalan bersyukur. Ya. Jadi lihat orang yang di bawah jenengan, Bapak Ibu. Ya. Kalau jenengan punya rumah yang bagus, jangan melihat yang di atasnya lagi, kelasnya para artis yang rumahnya 5 miliar, jangan. Lihat yang di bawah, ternyata sampai hari ini ada rumah yang ya lebih jelek daripada saya misalnya. Ternyata kemudian lihat lagi rumah di bawah saya, ternyata ada yang rumahnya wis tua pada bocor. Nek udan apa Bu? Teles ya Bu, bocor ya Bu. Itu kalau ingin menjadi orang yang bersyukur, lihat orang yang di bawah. Tapi kalau dalam urusan agama, kata Imam As-Sanani, lihat ke atas. Jangan, lah, yang ibadah kayak gitu, lah. Yang penting kan ibadah. Enggak bisa. Jenengan ibadah harus semakin lebih apa? Lebih baik. Melihat orang yang begitu luar biasa ibadahnya. Kita boleh apa? Melihat dia. Ya. Melihat seorang ibu-ibu setiap hari ada yang baca Quran 1 juz misalnya. Boleh enggak melihat ke dia? Boleh. Agar kita kemudian bisa apa? Tertarik kemudian mencontoh dia. Ya. Ini cara mensyukuri nikmat Allah. Jadi lihat orang yang di atas apa di bawah? Di bawah. Kalau melihat ke atas dalam urusan agama boleh. Ya. Kemudian yang kedua, selalu mengingat nikmat-nikmat Allah. Ya, selalu harus ingat Bapak Ibu. Nikmat Allah begitu banyak. Ada yang paling besar, ada yang terkecil. Kita bisa menghitung enggak? Bisa menghitung enggak? Enggak ada. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu ya, yaitu menghitung-hitung nikmat Allah, enggak bisa kalian itu. Ya. Coba selalu ingat nikmat yang paling sering dilalaikan apa coba? Nikmat yang sering dilalaikan nikmat apa? Nikmat sehat, Bapak Ibu. Kata Rasulullah, nikmatani ma'gunun fihi makatsirun minan nas. As-siha wal farah. Dua nikmat yang manusia itu sering lupa, lalai di dalamnya, tertipu, bukan hanya sebagian, kebanyakan kata Rasul. As-siha wal farah. Sehat dan kesempatan. Orang itu menilai sehat itu begitu berharga kalau pas lagi apa? Kalau lagi sakit, betul enggak? Iya. Coba aja itu orang kalau sudah di atas ya tempat tidur sudah enggak bisa bergerak, nih seorang bisa sholat, nih seorang bisa wudhu. Kira-kira biasanya yang keluar apa? Seandainya nanti kalau saya sehat, saya akan saya akan sholat berjamaah ke masjid rajin bagi laki-laki. Baru sehat. Setelah sehat, ini mereka orang sholat berjamaah kan, udang, kelalen. Ya, pas lagi sakit, konek. Kalau saya sehat, saya nanti akan berangkat taklim. Pas lagi sehat, nang pinggir ya di samping rumah ada lomba mancing, lembingan. Mancing daripada taklim. Oh, mending taklim langsung bohimo udan, grimis, harus bebepol. Ya, ingat nggak dia ketika pas sakit? Ingat. Tapi pas sehat lupa. Ya, pas lagi sakit lagi punya kenangan. Kalau nanti saya sehat, pokoknya saya nanti akan baca Quran setiap hari 1 lembar atau enggak 5 lembar. Pas sudah sehat lupa lagi. Maca Quran bagi 5 menit demis. Tapi nek kon maca WA rong jam betah. Kon nonton YouTube betah. Kon nonton sinetron betah enggak, Bu? Betah ya itu. Nah, jadi ini cara kita menjadi orang bersyukur, selalu ingat nikmat Allah. Ini contoh yang sederhana, nikmat sehat. Gunakan kesehatan ini.
Karena kesehatan ini begitu berharga, itu harganya kalau kita sudah apa? Sakit. Di sini ada orang yang kena jantung. Siapa? Kalau ada saya nanya, berapa ongkos biaya pasang ring jantung? Bukankah terakhir itu sekitar 2000 ke belakang itu 350 juta? Coba kalau pasang ringnya sampai 4 kali, berapa juta? Ayo. Berapa juta coba itu? Sudah banyak itu. Artinya kesehatan itu begitu apa? Kadang-kadang kok ngomong, lanjut itu ora dua apa-apa. Ya, apa jenengan nggak ingat kalau sehat itu adalah apa? Apa modal yang sangat berharga. Dengan sehat itu jenengan bisa beribadah. Dengan sehat jenengan bisa apa? Berzikir kepada Allah. Dengan sehat jenengan bisa apa? Yaitu bisa bersedekah. Ya, ini satu dari sekian banyak. Ya, kita selalu ingat nikmat apa? Nikmat Allah. Nikmat apa lagi yang harus kita ingat-ingat? Contoh aja, hari ini kita bisa apa ini? Bernafas. Menghirup udara bebas. Suruh bayar nggak sama Allah? Enggak. Ya, Allah cuma hanya apa? Memerintahkan kalian untuk apa? Bersyukur. Ya, nikmat bisa bernafas. Kemarin saya lihat di TikTok. Orang Saudi itu dengan temannya, yang satunya lagi itu hidungnya ya, itu bermasalah. Jadi bernafasnya itu dengan dimasukkan apa ini? Ya, selang, belakangnya tabung. Kemudian dia bilang gini, jenengan kalian itu bahasa saya ini ya, jenengan itu harus bersyukur atas nikmat Allah itu diantaranya adalah apa nih? Bisa menghirup udara bebas. Coba kalau jenengan sekarang sakit ini kayak saya nih satu tabung aja ini harus bayar berapa coba itu? Ya, coba ini hanya logika saja. Kalau sekarang ya udara yang bebas itu satu balon suruh bayar 10.000, jenengan nafasnya berapa kali? Iya, itu kan logika sederhana. Kalau nafasnya satu balon itu jenengan harganya 10.000, jenengan nafasnya berapa kali? Gak bisa gitu kan? Coba kalau nuntut jenengan bayar gitu, paru-parunya jenengan gak nafas sekali aja langsung apa? Mati jenengan. Ya, seperti itu. Ini cara bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah itu selalu mengingat apa? Nikmat Allah. Ya, seperti itu yang begitu banyak. Ya, banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang, tapi cari hidup tenang, jangan cari hidup senang. Ajari hati untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah. Saya ulangi, banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang. Carilah hidup tenang, jangan nyari hidup senang. Ajari hati untuk selalu bersyukur. Itu kuncinya. Ya, ini yang keberapa ini? Yang kedua. Kemudian yang ketiga. Ya, bagaimana kita menjadi orang yang bersyukur? Seorang punya ilmu bahwasanya nikmat-nikmatnya jenengan kabeh yang Allah berikan nanti, yang itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dimintai apa? Pertanggungjawaban. Kalau nanti pada hari kiamat manusia dihisap akan dimintai pertanggungjawaban dari nikmat yang diberikan oleh Allah itu, jenengan pasti akan selalu apa? Bersyukur. Ya, ingat, nikmat itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Bajunya di rumah berapa lemari? Kemarin kan ditanya, ayo kita kondangan. Saya tidak punya baju. Dibuka bajunya itu selalu 2 lemari, kalau bilangnya nggak punya baju gitu. Ya, ini ada cerita istri saya sendiri juga gitu maksudnya ya, bukan yang di belakang ibu-ibu di sana, yang di belakang itu insya Allah bersyukur semuanya ya. Jadi setiap nikmat yang diberikan oleh Allah, misalnya saja baju, punya baju 10, kalau baju nih, saya mengutip perkataan Adi Hidayat, dari baju 10 saja yang belum pernah dipakai untuk sholat dihisab. Ya, berarti jenengan kalau punya baju beli yang itu tidak sesuai dengan kebutuhan, hanya untuk gengsi, berarti akan dihisab enggak? Dihisab. Setidaknya pakaian jenengan yang di rumah itu sudah pernah untuk apa? Untuk sholat, untuk bapak-bapak.
Untuk ya, kalau ibu-ibu untuk pernah berangkat ngaji misalnya, udah. Ya, seperti itu. Nah, itu dimintai pertanggungjawaban. Sepatu juga sama. Sepatu loro be cukup, sepatunya koleksinya berapa? Ya, satu lemari. Ya. Coba kalau sepatu itu sudah pernah digunakan kemana? Untuk datang ke kajian, untuk taklim. Bisa nggak? Ya bisa, tapi kan dia apa? Lulus. Dia termasuk orang yang selamat gitu. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya nikmat harta. Nikmat apa Bapak Ibu? Harta. Kalau nikmat umur, nikmat muda, ilmu dalam hadis itu dihisapnya, ditanyanya cuma sekali. Ilmu untuk apa? Masa muda dihabiskan untuk apa? Kalau harta berapa kali? 2 kali. Ingat-ingat Bapak Ibu. Yang punya harta, yang diberikan keluasan rezeki, yang diberikan harta melimpah, 2 kali ditanyakan. Dari mana ke mana? Dari mana ke mana? Kata Ali bin Abi Thalib, harta yang itu halal saja dihisab, kalau yang haram diazab. Bagaimana ketika dia punya harta dari hal yang halal, digunakan untuk sedekah infak, selamat. Dari yang halal untuk yang haram, selamat enggak? Enggak. Apalagi dari yang haram untuk yang haram. Kalau orang korupsi kemudian sedekah, masuk yang mana? Dari korupsi untuk sedekah, dari korupsi untuk bangun masjid. Ya dengan cara yang haram untuk yang halal. Selamat enggak? Ya enggak, orang caranya saja juga enggak benar. Ya, seperti itu. Jadi yang ketiga ini, ya, menjadi orang yang bersyukur. Ingat Bapak Ibu, kelak kita semuanya akan dimintai apa? Pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Ingat itu. Ya. Juga kita anggota tubuh kita, mata kita, telinga kita, kaki kita, tangan kita akan dimintai apa? Pertanggungjawaban. Ya, ingat itu, ya. Kemudian yang setelahnya, bagaimana cara mensyukuri apa? Biar menjadi orang yang bersyukur, berdoa kepada Allah agar Allah itu menolong apa? Menolong kita semuanya. Bukankah doa yang diajarkan Rasulullah kepada sahabat Mu'ad bin Jabal kita sudah menghafalnya? Kalau kita hafal, insya Allah kita akan menjadi orang yang bersyukur. Yaitu apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Coba bareng-bareng Bapak Ibu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hafal? Ya. Kalau enggak usah muji suruh itu, nulisin di grup itu, ya. Allahumma ya Allah a'inni, tolonglah aku. Minta tolong kepada siapa? Kepada Allah. Ala dzikrika, untuk selalu bisa mengingatmu kepada Allah. Kemudian apa? Wa syukrika, agar selalu bersyukur kepada siapa? Kepada Allah. Wa husni ibadatik, dan melakukan amalan ibadah yang baik. Ya, ini doa selalu diulang-ulang, diucapkan. Semoga Allah menolong kita agar selalu mengingat kepada Allah, bisa bersyukur, kemudian bisa beribadah dengan yang baik. Ya, seperti itu. Kemudian buah dari bersyukur, ya, lanjut. Yang pertama, orang yang bersyukur itu akan selamat dari azab Allah, dari siksa Allah. Di dalam Quran surat An-Nisa 147, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allah syakiran alima. Tidaklah Allah berbuat mengadab kalian jika kalian bersyukur dan beriman, dan Allah itu zat yang maha bersyukur dan maha mengetahui. Jadi orang kalau pandai bersyukur, dia akan selamat dari apa? Dari azab Allah. Ya, contoh. Ya, dalam riwayat itu kita mungkin pernah mendengar yang namanya apa? Ya, kaum Sabah. Betul? Kaum Sabah yang ada di negeri Yaman.
Allah memberikan keberkahannya itu dengan adanya bendungan yang begitu besar, yang dari bendungan itu dimanfaatkan untuk irigasi. Ya, dengan irigasi itu kemudian apa? Majulah yang namanya apa? Pertanian. Allah berikan nikmat itu. Ya. Jadi bahasanya orang Jawa itu ya makmur jibur karena airnya itu melimpah dari hasil pertaniannya. Jadi mereka ya diberikan itu nikmat itu. Tapi kemudian mereka apa? Kufur. Kenapa diadab oleh Allah? Ya karena mereka tidak mau bersyukur. Ya, sudah diberikan kemudahan dengan adanya air, kemudian apa irigasi, kemudian pertaniannya begitu melimpah ruah hasilnya, tapi mereka kemudian kufur, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian mereka diadab. Coba kalau mereka bersyukur, diadab apa tidak? Tidak. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, yaitu orang yang bersyukur itu adalah mendapatkan keridhaan Allah. Ya. Ini dalam hadis Rasulullah SAW, Inna Allah la yarda, Allah itu ridho anil abdi kepada seorang hamba, yakulul aklah, yang dia makan, fal yahmad. Kemudian dia apa? Memuji kepada Allah. Ya. Dan ketika dia meminum juga sama, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya orang yang makan, kemudian minum, kemudian berdoa, ya, itu Allah ridho. Karena dia apa? Yaitu bersyukur dengan cara apa? Lisannya. Kemudian yang setelahnya, tentunya orang yang bersyukur itu buahnya, yaitu bertambah la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jadi kalau jenengan bersyukur ya, itu akan ditambah nikmatnya. Kemudian yang terakhir itu adalah diijabah apa? Doanya. Jadi orang yang selalu bersyukur itu akan selalu diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sih dalilnya tentang perkataannya, yaitu Ibrahim bin Adham. Yang mana Ibrahim bin Adham ini ditanya oleh seseorang, ya kenapa doa-doa kami itu tidak diijabah? Maka jawabannya Ibrahim bin Adham itu, di antara sekian banyak mengapa seorang hamba itu tidak diijabah, yaitu adalah bahwasanya ya itu wa akaltum ni'amallahi falam tu'addu syukraha. Ya, kalian itu ya makan nikmat Allah Subhanahu wa taala tapi kalian tidak menunaikannya, yaitu bersyukur. Jadi kalau orang pandai bersyukur, doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pembahasan yang pertama. Kunci dari kebahagiaan itu adalah kalau Allah memberikan nikmat, memberikan pemberian kepada kita semuanya, apapun pemberiannya, orang tersebut akan apa, Bapak Ibu? Bersyukur. Kalau jenengan pada bersyukur, Anda menjadi orang yang berbahagia, kata Ibnu Qayyim. Tapi kalau jenengan nggak bisa bersyukur, jenengan menjadi orang yang ya tidak bahagia. Misalnya saja, orang yang tidak bahagia itu orang yang hasad, betul nggak? Orang yang hasad itu kalau tetangganya punya mobil, hatinya gimana? Sempit dia itu. Wah, jangan-jangan mobilnya itu merampok itu. Jangan-jangan mobilnya nyuri itu. Dia hatinya nggak apa? Nggak pernah tenang kalau orang yang hasad. Tapi kalau orang itu bersyukur, tenang nggak hidupnya? Tenang. Apa yang saya punya itu yang terbaik. Tetangga mau punya mobil 10, biarin. Saya yang penting ini saya bersyukur dengan ini saja. Ya, seperti itu. Tapi berkaitan dengan syukur ini ada cerita yang mungkin agak lucu sedikit. Ya, ceritakan bahwasanya Imran bin Khitton, seorang tabi'in, dengan istri namanya Hamnah. Ya, Imran bin Khitton dengan Hamnah. Kalau bahasa saya, Imran bin Khitton ini orang ya, seorang tabi'in tapi solih, tapi fisiknya enggak sempurna. Ya, kalau saya mungkin orangnya pendek, hitam gitu loh, orang ganteng ngono loh. Ya. Tapi istrinya Himnah itu orangnya cantik, solihah. Luar biasa ya. Cantik tambah solihah. Nah, suatu ketika Imran bin Khitton itu mandangi cermin sambil melihat istrinya. Ternyata istri saya cantik ya, gitu. Dia juga sambil ngaca.
Ya mungkin malu ya, dia itu juga apa? Dia solih tapi fisiknya nggak sempurna, tidak ganteng gitu kata saya ya. Kemudian istrinya bilang, Mas, jenengan kok dari tadi pakai cermin kemudian ngeliatin saya terus seperti itu. Ya iyalah, orang saya itu sangat apa? Bersyukur, orang saya dapat kamu cantik, solihah gitu. Jawab istrinya apa? Kira-kira apa jawabannya? Iyalah, saya dapat kamu kan. Mau nggak mau harus bersabar gitu. Ya, mau nggak mau harus apa? Bersabar. Ini karena orang ganteng. Jadi yang dilihat sama istrinya itu karena kesoliannya dia, ya seperti itu. Nah, kemudian sekarang yang kedua, kunci kebahagiaan yang kedua apa? Ya, adalah wa idza tuliya sabaru. Apabila diuji dia apa? Bersabar. Nah ini kalimat yang kalau diucapkan sangat apa? Mudah. Kalau diamalkan sulit, susah. Betul enggak? Ya. Susah memang. Ya, seperti itu. Apalagi orang yang bilang sabar-sabar enggak pernah merasakan dengan yang tertimpa. Ya, seperti itu. Nah, makanya yang kedua ini juga termasuk ya kunci kebahagiaan itu kalau dia diuji dengan ujian dia apa? Bersabar. Sabar itu kalau secara istilah itu ya menahan diri. Menahan apa? Menahan diri. Ya. Jadi orang yang bersabar itu termasuk kunci kebahagiaan, bersabar atas takdir dan keputusan Allah. Ya. Boleh jadi Allah mengujinya dengan berbagai ujian, dan dari ujian yang begitu banyak, manusia harus bersabar. Karena kehidupan ini adalah tempatnya apa? Ujian. Quran surat apa? Al-Baqarah ayat berapa, Mas Jihan? Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Allah akan menguji kamu sekalian dengan ya rasa takut. Al-Baqarah 155 kalau tidak salah ya. Ya, minal khauf, rasa takut. Ketakutan anaknya tidak lulus, ketakutan anaknya tidak bojo-bojo misalnya. Takut enggak? Ujian. Kemudian walju, kelaparan. Ini juga ujian. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Ujian bukan? Ujian dalam rumah tangga serba kekurangan hartanya. Istrinya banyak nuntut. Tapi kalau istri yang solihah tidak berlaku itu. Kalau istri yang solihah tetap akan selalu apa? Bersyukur. Ya, semoga ibu-ibunya bapak orang-orang yang bersyukur. Ya. Kemudian apa? Wan nafs, jiwa. Allah menguji jiwa itu apa? Kematian. Kematian bapaknya, ibunya, anaknya, saudaranya. Ya. Baru saja tadi malam kita apa? Kehilangan orang terbaik. Betul? Ya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa. Semoga Allah apa? Menempatkannya di surganya. Semoga Allah mencatatnya sebagai seorang syahid. Karena beliau begitu luar biasa. Yaitu siapa? Almarhum Ikhwan Nur Abadi. Ya, seperti itu. Itu juga ujian. Kehilangan kita. Karena selama ini yang menjadi presiden AWG yang berkaitan dengan masalah Masjidil Aqsa, Palestina siapa? Nur Ikhwan Abadi. Dan beliau sudah dipanggil oleh Allah. Memang ajal itu tidak ada yang tahu. Memang yang namanya kematian itu tidak mandang umur. Kalau mandang umur ya sing tua disit mereka sing nom. Ya, seperti itu. Tapi itu sudah takdir apa? Allah Subhanahu wa taala. Dan itu keputusan Allah tetap yang terbaik. Yang ditinggalkan harus bersabar. Ya, seperti itu. Kemudian apa? Wasamara. Allah menguji tentang apa? Buah-buahan. Buah-buahan diantaranya adalah pertanian. Pertanian apa misalnya? Jenengan nanam padi, dibangan tikus, dibangan werem. Betul enggak? Orang ada nanam padi nggak ada ujiannya? Nggak ada. Ya, selalu pasti akan diuji. Lemah yang tidak subur, pestisidanya yang mahal, pupuknya yang mahal. Betul enggak? Iya. Kayak gitu juga bapak ibu jadi petani nggak pernah kapok. Betul enggak? Nandur, baik. Jarane rugi jenengan tapi nandur, betul. Ya kayak saya juga sama. Jarane ya ora tau kapok. Nah kadang-kadang pikirannya petani itu nek saiki tanahnya nganggur ya eman. Betul enggak? Nah, itu. Kemudian
Ya, definisi sabar itu meliputi 3 hal, Bapak Ibu. 1, menahan hati dari perasaan marah, kesal, dongkol terhadap ketentuan Allah. Nah, ini yang pertama. Ya, kemudian yang kedua, menahan lisan dari berkeluh kesah tidak menggerutu, itu sabar. Kemudian yang ketiga, menahan anggota badan dari maksiat seperti menampar pipi, menyobek pakaian, membanting pintu, dan perbuatan lainnya yang menunjukkan sikap tidak terima terhadap keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini namanya apa? Sabar, menahan hatinya, ya, menahan lisannya, menahan anggota badan. Seperti syukur tadi, syukur dengan lisan, dengan hati, dan anggota badan. Sabar juga sama, menahan apa? Lisannya tidak keluar ucapan-ucapan yang itu sumpah serapah misalnya, ya. Kemudian anggota badannya juga sama, ya, tidak menampar pipinya, ya, tidak membanting pintu misalnya, ya, seperti itu. Kemudian yaitu menahan hati dari perasaan apa? Marah atas ketentuan apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang perlu kita ketahui, tingkatan sabar. Jadi sabar itu ada berapa tingkatan? 3. Coba itu kita baca. Yang pertama, sabar dalam pelaksanaan ketaatan kepada siapa? Kepada Allah. Kemudian yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menerima ketentuan Allah yang menyakitkan. Ya, ini mungkin yang menerima, yang menimpa kita dalam kehidupan sehari-hari, ini yang ketiga. Ternyata sabar dengan ketentuan Allah yang Allah menguji dengan berbagai macam ini ujian tadi, ya, yang itu ternyata tingkatannya di mana? Di bawah ternyata, Bapak Ibu. Ternyata sabar yang paling pertama itu dalam melaksanakan apa? Ketaatan kepada Allah. Sabar dalam melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah itu paling atas. Dan derajatnya paling tinggi, Bapak Ibu. Karena ketaatan itu memberatkan jiwa. Sulit bagi manusia. Berat di badan. Di mana kadang-kadang badan ini lemah, capek. Contoh saja, ya, waktu jam 4 pagi, suasananya hujan. Kemudian dingin. Kemudian sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah. Kira-kira abot apa enggak, Bapak Ibu? Ngantuk. Adem. Ya, mendingan aring selimut maning, salatnya mengkok. Apa ora itu sabar dalam hal melaksanakan ketaatan? Apa ora? Apa contoh ngaji nang kene. Sinang kana kulon. Surogo MD Curug. Ngesuk ngajine nang Surogo Himo. Esuk-esuk wisudan krimis. Dalane lunyo. Duite kosong tipis. Ya. Terus apa lagi? Ya, ujian enggak? Ujian kesabar dalam ketaatan itu lebih berat ternyata. Kalau jenengan enggak sabar dalam ketaatan, ya pasti enggak mau melaksanakan. Ya, seperti itu. Nah, ini bersabar di atas ketaatan itu ternyata posisinya paling apa? Paling tinggi karena memberatkan jiwa. Ya. Wah, talinya nang Surgohimu, aduh, numpak motor be. Ya, sejam lebih. Paling lagi udan. Memberatkan jiwa enggak? Memberatkan. Urung lagi numpak motor. Aduh, adem temen awake. Jangan ya. Ya. Terus maning laju, mana betul mana? Ya. Ujian maning misalnya sing isi ora apik misalnya. Kan bisa saja itu kan ujian, ya. Namanya dalam ketaatan kan bisa saja, ya, seperti itu. Jadi bersabar dalam melaksanakan perintah Allah itu ternyata derajatnya paling tinggi. Kemudian yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat, derajatnya keberapa? Kedua, ya. Ternyata lebih tinggi derajatnya daripada nanti yang ketiga, ya, seperti itu. Karena orang ketika meninggalkan maksiat, pilihannya cuma satu.
Pilihannya cuma apa? Satu. Meninggalkan. Kalau yang pertama kan perintah apa? Melaksanakan. Melaksanakan dan meninggalkan berat mana? Berat melaksanakan. Kalau meninggalkan, gampang. Betul enggak? Ya, zina itu haram. Cuma tinggalkan. Gampang. Gampang. Minum khamar haram. Cuma ditinggalkan. Kemudian apa lagi? Memakan harta anak yatim haram. Cuma ditinggalkan. Selamat. Tapi kalau tadi perintah, mau gak mau harus dilaksanakan. Dan bersabar tingkatan pertama dengan kedua itu kata para ulama amaliyah ikhtiyariyah. Amalan pilihan. Amalan apa? Pilihan. Ya, amalan pilihan. Kalau perintah laksanakan, memberatkan pasti. Kalau itu adalah maksiat, tinggalkan. Itu pilihan. Kemudian yang ketiga ini. Yang ketiga itu sabar dalam menerima ketentuan Allah yang menyakitkan. Ya ini kita dalam kehidupan sehari-hari kita selalu diuji dengan apa? Berbagai macam ujian. Ini ya, itu dikatakan tingkatannya paling bawah karena memang apa? Yang namanya ketentuan Allah itu sesuatu yang dipaksakan kepada seorang hamba. Dipaksakan kepada seorang hamba, ya. Jadi mau gak mau dia harus bersabar. Ya. Karena itu sudah ketentuan Allah. Jenengan ya hidup di atas dunia ini misalnya punya istri, istrinya meninggal. Sudah ketentuan belum? Sudah. Maka itu hal yang harus dipaksakan oleh seorang hamba. Mau nggak mau harus apa? Bersabar. Ya, itu alasannya. Mengapa? Ya, bersabar dalam menerima ketentuan Allah itu derajatnya paling apa? Paling bawah. Ternyata ya kesabaran yang paling atas itu ternyata apa? Dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu kurang 10 menit sampai 9. Jam berapa sekarang? Oh ya, masih ada waktu terus. Ya. Kemudian lanjut. Ya. 4 keadaan manusia ketika tertimpa musibah. Jadi manusia ketika tertimpa musibah itu apa? Tertingkat. Ya. Yang pertama yaitu sikapnya adalah marah. Banyak orang yang diuji kemudian marah. Banyak. Marah dengan hati, dengan lisan, dengan anggota badan. Marah dengan hati, yaitu membuat sesuatu yang membuat Allah murka. Dia dengan mengatakan apa? Marahnya, Allah telah mendolimi saya. Kenapa ujian ini harus menimpa kepada saya? Itu marah dengan hati. Ya. Kemudian marah dengan lisannya apa? Keluar kalimat-kalimat yang tidak apa? Baik, celaan. Ya. Cemoohan kepada siapa? Ya, mungkin kepada Allah atau mungkin kepada manusia. Itu apa? Marah dengan apa? Dengan lisan. Kemudian yang ketiga adalah marah dengan anggota badan. Orang kalau tertimpa musibah tidak terima, dia marah dengan anggota badan. Mungkin apa? Menampar pipinya. Ada? Kemudian menjambak rambutnya. Ada? Ada. Kemudian membenturkan kepalanya ke tembok. Ada? Ada. Ya, ini orang marah apa? Yaitu dengan apa? Dengan yang ketiga, yaitu dengan anggota badan. Kemudian yang kedua, orang tertimpa musibah itu keadaannya yang kedua apa? Sabar, ya, atas musibah yang menerimanya. Padahal dia sebenarnya membenci musibah itu, tidak menyukai ujian itu, tapi kemudian dia apa? Bersabar. Karena dia tahu ketika tidak bersabar Allah murka kepadanya. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Masya Allah, nomor 3 ini. Ada orang tertimpa musibah ridho. Ya, ini derajatnya ini paling yang ketiga ini ya. Kemudian seorang itu kalau dia ridho apa? Berlapang dada dengan musibah ini dan menganggapnya seperti tidak ada apa-apa, Bapak Ibu. Bisa nggak Bapak Ibu punya musibah, ujian, menganggapnya nggak ada apa-apa, nggak ada masalah? Bisa? Kalau jenengan bisa, luar biasa. Ya. Kalau jenengan bisa mendapatkan musibah ridho, menganggap ayah tidak ada apa-apa, misalnya anaknya meninggal, seperti tidak ada terjadi apa-apa. Padahal anaknya, ya kalau misalnya diurut kebaikannya, anak ini yang biasa Pak, menjadi penopang, ya, misalnya apa keuangan dalam rumah tangga misalnya, karena bapaknya sudah sepuh.
Kemudian anak ini ternyata apa? Yang memberikan beasiswa kepada anak-anaknya mereka sekolah gratis misalnya. Tapi kemudian apa? Ya, tapi kemudian apa? Meninggal. Kira-kira jenengan ridho apa enggak? Pasti akan timbul ada kalanya marah, sabar atau enggak ridho. Dan tingkatan yang paling tinggi orang ketika tertimpa musibah adalah bersyukur malah. Kok bisa? Ya, karena derajat yang paling tinggi itu adalah ternyata bersyukur. Orang dapat musibah malah bersyukur. Dalam artian bersyukur kepada Allah atas musibah yang menimpanya, di mana dia mengetahui dari musibah ini dia dihapuskan dosa-dosanya, Bapak Ibu. Dihapuskan apa? Dosa-dosanya. Karena di antara hikmah adanya yang namanya musibah itu, manusia itu dihapuskan apa? Dosa-dosanya. Makanya orang tertimpa musibah doanya apa? Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan minha. Allahumma ajirni, ya Allah, berilah pahala untukku. Wakhluf li khairan minha, dan gantilah yang lebih apa? Lebih baik. Ya, seperti itu. Dan ini tingkatan sabar dalam menghadapi musibah. Kira-kira tingkatannya sampai mana nih Bapak Ibu? Kalau sudah sampai yang paling terakhir luar biasa. Ya setidaknya pelajaran nomor 2 yaitu apa? Sabar. Ya memang mudah diucapkan tapi abot dilaksanakan. Oke, seperti itu. Waktunya habis? Oh, masih 5 menit. Ya, alhamdulillah. Terus, ya masih 5 menit. Kemudian kalau kita bertanya kapan orang itu bersabar, yaitu kata Rasulullah, innamas sabru fi sadmatil ula. Sabar itu di pukulan yang paling pertama. Ketika orang tertimpa musibah, di waktu itu juga dia harus apa? Bersabar. Ini Rasulullah mengucapkan, ya, innamas sabru fi sadmatil ula. Itu kisahnya ketika Rasulullah melewati seorang perempuan yang sedang menangis di kuburan karena anaknya meninggal. Jadi seorang ibu-ibu yang sedang menangis di mana? Di kuburan, anaknya apa? Meninggal. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada dia, ya, ittaqi wasbiri. Tapi perempuan ini tidak tahu kalau itu Rasulullah. Mbak atau Bu, bersabar, bertakwalah dan bersabarlah. Bahasanya kemudian dalam hadis itu apa? Yalah, sana kamu sana. Bahasanya apa? Musir ya. Ya, ilaiki anni, mana? Pergi, ilaiki anni, pergi. Tidak tahu ternyata yang memberi petua itu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia sedang menangis di pinggir kuburan, anaknya sudah meninggal. Ya, ittaqi wasbiri. Bertakwalah dan bersabar. Kemudian ada orang yang melihatnya. Kok begitu? Jenengan tidak tahu ya kalau itu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia baru datang menemui Rasul minta maaf. Kemudian Rasulullah hanya mengatakan apa? Innamas sabru fi sadmatil ula. Sabar apa? Sabar itu pada pukulan pertama. Artinya ketika orang tertimpa musibah itu langsung harus apa? Lisannya tahan. Gak mengeluarkan ucapan yang tercela. Kemudian apa? Hatinya apa? Ya, hatinya juga menahan. Ini sudah ketentuan Allah. Anggota badannya juga menahan. Mungkin tidak menampar apa tadi? Tidak menampar pipi. Tidak kemudian apa? Menjedotkan kepalanya ke tembok. Tidak apa? Ya, menyobek-nyobek saku. Nah, jadi sabar itu pada sadmatul ula, pukulan pertama. Kata Muhammad Shalih Ibnu Utsaimin, kalau orang itu kemudian baru ngomongnya sabarnya di belakang, tertimpa musibah, dia sudah apa? Macam-macam melakukan tadi yang tidak diridhoi oleh Allah. Kemudian baru mengatakan, saya sekarang sabar. Itu namanya bukan sabar. Jadi sabar itu pada awal langsung. Ya, seperti itu. Jadi di awal orang kena musibah, apapun musibahnya, ujiannya, itu langsung di awal. Menahan lisannya, menahan hatinya, menahan anggota badannya. Ya, seperti itu. Kemudian buah dari sabar, ini saya baca aja ya. Yang pertama, menjadi orang yang beruntung tentunya. Kemudian yang kedua, mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Karena memang sabar itu pahalanya itu tidak ada kelipatannya. Pahala yang tidak ada kelipatannya itu adalah sabar, yang kedua puasa. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah sabar sebagai jalan menuju apa?
surga. Ini otomatis. Kemudian yang selanjutnya mendapatkan salam dari malaikat atas orang-orang yang sabar. Itu Quran surat Ar-Ra'd ayat 24. Kemudian yang terakhir, buah dari sabar itu berlipat ganda pahala orang yang bersabar. Itu buah dari apa? Dari kesabaran. Ya, seperti itu. Dan ya, yang terakhir saya tutup kata Ibnul Qayyim, as-sabru ismuhu murramadaqatihi. Sabar itu pahit. Ya, sabar itu seperti apa? Pahit seperti namanya. Kemudian lakinna awaqibu ahla minal asal. Akan tetapi akhirnya lebih manis daripada madu. Tapi jadi orang yang sabar itu berat apa gampang Bapak Ibu? Berat. Ya, latihan di Bapak Ibu. Bukan berarti yang di depan ini paling sabar. Ini juga dalam rangka apa? Latihan dan terus apa? Latihan apa? Sabar. Adapun yang ketiga kunci kebahagiaan yaitu apabila dia apa? Berbuat dosa dia istighfar karena waktu. Ya, ini Bapak Ibu yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ya, jadi orang yang berbahagia itu yang bagaimana Bapak Ibu? Yang dapat nikmat bersyukur, yang diuji sabar, yang ketika berbuat dosa istighfar. Itulah kunci kebahagiaan bagi seorang mukmin. Yang kata Ibnul Qayyim, kalau tiga hal ini dikunci, maka orang tersebut mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Kurang lebihnya ini yang bisa saya sampaikan. Ya, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah merupakan kebodohan kami sendiri dan dari syaitan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.